warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Laili dengan ujung NIM 058. Sebelumnya, terima kasih kepada Bu Ade Kumalasari SPD MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah statistik dan parametrik, di mana di sini saya akan menjelaskan salah satu soal tentang tes Kolmogorov Smirnov dengan aplikasi SPSS. Untuk soalnya yaitu dilakukan penelitian untuk membandingkan produktivitas operator mesin CNC atau komputer numerical control lulusan SMK Mesin dan SMU IPA. Nah, pengamatan ini dilakukan pada sampel yang dipilih secara random untuk lulusan SMK 10 orang dan juga untuk lulusan SMU 10 orang. Produktivitas kerja diukur dari tingkat kesalahan kerja selama 4 bulan. Nah, yang pertama kita buka terlebih dahulu aplikasi SPSS-nya. Dimana di sini saya menggunakan aplikasi SPSS versi 25. Nah, setelah tampilannya sudah terbuka, yang pertama kita copy dulu untuk datanya, dimana untuk tabel pertama itu merupakan tingkat kesalahan kerja dan untuk tabel kedua itu adalah sekolah. Nah, setelah itu kita masuk lagi ke dalam SPSS. Yang pertama setelah itu kita klik data view. Setelah muncul tampilannya seperti ini, yang sudah kita copy tadi kita pastekan di sini. Nah, terlihat bahwa untuk VAR 1-nya itu merupakan tingkat kerjanya dan untuk VAR 2 itu merupakan sekolahnya. Nah, setelah seperti ini kita kembali lagi ke variabel view. Setelah itu kita ganti untuk name-nya itu tadi di VAR R1-nya itu merupakan nilai, dan untuk VAR 2-nya itu merupakan sekolah. Nah, setelah seperti ini kita rubah lagi untuk numeriknya itu menjadi untuk tipenya itu menjadi numerik. Kita klik OK. Setelah itu untuk width-nya itu kita ganti menjadi 8. Nah, setelah itu untuk desimalnya itu menjadi 0 dan untuk labelnya itu menjadi nilai siswa, dan untuk sekolah itu menjadi sekolah siswa. Nah, setelah seperti ini kita lihat lagi di elect-nya itu sudah right, dan untuk measure-nya itu untuk nilai itu menjadi scale dan untuk sekolah itu menjadi ordinal. Nah, setelah tampilan seperti ini kita kembali ke data view dan kita ganti untuk sekolah itu 1. Terus untuk sekolah itu 1 sampai data ke 10, dan 2 untuk data SMO. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke variabel view, kita klik di bagian values yang nilai, dimana value 1 itu merupakan labelnya SMK. Kita klik add, terus 2 untuk SMU. Kita add lagi dan kita klik OK. Nah, setelah seperti ini kita klik analyze.
Kita klik lagi non parametric test, kita klik lagi legacy dialogs, dan kita klik kembali ke two independent samples. Nah, di sini terdapat tampilan untuk tes independent sampelnya. Untuk nilai siswa itu kita pindah ke tes variable list dengan mengklik panah. Dan untuk sekolah siswa kita pindahin ke grouping variabel dengan mengklik panah. Nah, setelah itu kita klik define group. Grup satunya kita isi dengan 1 dan grup 2-nya kita isi dengan 2. Setelah itu continue. Karena ini merupakan tes Kolmogorov-Smirnov, maka kita klik Kolmogorov-Smirnov dan kita hilangkan centang di main with new. Nah, setelah itu kita klik Oke. Nah, setelah itu muncullah datanya dari tes two sample Kolmogorov-Smirnov-nya. Dengan tadi kan nilai siswanya yang pertama untuk SMK itu juga 10 orang dan nilai SMU-nya itu 10 orang. Maka total sekolah siswanya itu merupakan 20 siswa. Nah, setelah itu terlihat di sini bahwa dari hasil Kolmogorov-Smirnov itu adalah 1342 dan to toiletnya itu 0,55. Nah, maka dari tampilan tes di sini berdasarkan tabel hasil dari tesnya, yaitu jika asimnya itu lebih besar daripada tingkat kesalahan. Misalnya di sini kan terlihat bahwa itu merupakan 0,55, maka H0-nya diterima dan HA-nya itu ditolak. Dari tabel yang kita dapatin, nilai signifikannya yaitu 0,55 besar dari tingkat kesalahannya yaitu 0,55. Maka kesimpulan dari tes ini yaitu karena nilai signifikannya lebih besar dari tingkat kesalahannya, maka kita mendapatkan H0 diterima sehingga tidak terdapat perbedaan produktivitas kerja antara karyawan yang lulus SMK dan karyawan yang lulus SMU. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai tes Kolmogorov-Smirnov. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.